Membicarakan aktivitas apa yang dipilih oleh seorang ASN ketika dia memasuki masa pensiun itu sangat menarik. Yuk kita ikuti apa tips yang bisa dipilih oleh seorang ASN yang akan memasuki masa purna bakti. Sobat ASN, tips yang pertama adalah mempelajari peluang yang ada. Peluang terbuka lebar dimanapun. Tapi setiap peluang tentu memiliki hambatan-hambatan. Oleh karenanya, sobat perlu melihat peluang yang ada dulu. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, sobat ASN, pelajari potensi yang sobat miliki. Potensinya kita bagi menjadi dua, yaitu potensi internal, potensi yang ada di dalam diri kita. Potensi kemampuan kita, potensi hobi kita, potensi skill kita, potensi modal yang kita miliki, potensi pengalaman kerja yang kita miliki, itu masuk dalam potensi internal sobat semuanya. Potensi eksternal adalah potensi di luar yang ada di dalam diri kita yang mendukung peluang yang kita miliki. Contoh, potensi pasar, potensi ketersediaan bahan baku, potensi tenaga kerja yang ada di dalam lingkungan kita, di luar diri kita. Baik, kita bedah satu persatu. Potensi internal, semisal saya ambil contoh adalah hobi kita. Kita memiliki hobi tertentu yang bisa kita kembangkan menjadi aktivitas-aktivitas yang akan kita tekuni di masa purna bakti. Itu keren. Dari hobi tadi, kita juga bisa nge-mix dengan potensi-potensi eksternal. Misal, peluang pasar yang ada, ketersediaan tenaga kerja di lingkungan tempat tinggal kita, atau tempat aktivitas kita nanti, atau ketersediaan bahan baku di dalam lingkungan sobat semuanya. Contoh, kita ambil, sobat akan menekuni bidang peternakan misalnya. Di dalam lingkungan tadi, pasarnya tersedia lebar, luas, kemudian sumber bahan baku pakannya melimpah di sekitarnya, tenaga kerja tersedia, sobat memiliki hobi di situ. Kenapa tidak kita mixkan? Mulanya kan karena ada di medsos, di berita itu ada kekurangan daging. Terus saya tertantang karena saya juga sukanya hewan gitu ya. Apa salahnya sih saya coba memelihara sapi ini yang semulanya konvensional. Dengan begitu sudah modernnya zaman ini kan kita buka di Google sudah begitu banyak bagaimana cara menemukan yang sapi yang baik gitu ya. Jadi nggak kayak misalnya kita pelihara kayak di kampung dulu kan biasanya kalau bahasanya diliarkan ya Pak ya. Nggak seperti itu ya. Intinya intensif gitu ya Pak. Intensif. Jadi selain makanan pokok rumput, kita juga ada makanan tambahan lain yang nggak kalah kurangnya. Seperti kan banyak ini sisa-sisa pakan seperti ampas tahu, ampas misalnya tempe, tambahan pokok juga untuk sapi ini sehingga kita bisa tambahnya memadai gitu. Tips yang ketiga adalah pilih risiko yang mudah untuk sobat mitigasi. Risiko ini berdampak pada dua hal. Mengapa risiko ini kita harus yakinkan bahwa sobat semuanya mudah untuk memitigasinya? Ada dua pengaruh besar. Yang pertama, risiko tadi akan berdampak pada kelangsungan aktivitas atau usaha yang sobat tekuni. Satu. Yang kedua adalah semangat untuk melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas tadi bisa berdampak negatif kalau kita tidak menyiapkannya. Artinya apa? Dampak yang kedua dari risiko yang tidak kita mitigasi adalah faktor psikologis kita. Oke? Dengan demikian, sangat penting untuk melihat risiko yang bakal timbul dari aktivitas yang kita pilih. Kembali ke tadi peternakan.
Bila kita belum pernah terjun dalam peternakan, tiba-tiba kita masuk ke situ dan ternyata kita blank sama sekali, kita tidak paham tentang pasarnya bagaimana, tenaga kerjanya bagaimana, bahan bakunya bagaimana, skill kita masih terbatas. Tahun pertama, bulan pertama kita rugi, bulan ketiga kita rugi, akhirnya tutup. Dengan demikian, faktor kelanggengan tadi bisa menjadikan risiko pertama, risiko besar yang kita hadapi, tutup. Yang kedua, faktor semangat, faktor psikologis kita. Kita memiliki semacam trauma, semacam beban mental. Dengan demikian, sobat semuanya, yang menjadikan penting dalam mitigasi ini adalah, mitigasi risiko ini adalah faktor psikologis dan faktor keberlangsungan. Oke sobat semuanya, dengan memitigasi risiko sebaik mungkin, niscaya aktivitas yang sobat tekuni, aktivitas yang sobat pilih akan menjadikan sumber kebahagiaan di masa purna bakti. Oke sobat, kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah bagaimana aktivitas tadi berorientasi pada hasil. Mungkin sederhananya begini, aktivitas yang berorientasi pada hasil, ingat asumsi tadi kita kembali ke peternakan, yang kita lihat adalah apakah peternakan itu memberikan profit, apakah peternakan itu mendatangkan hasil kemanfaatan atau benefit kepada sobat semuanya. Ketika kita memilih aktivitas peternakan, kita tidak boleh mengabaikan tentang hasilnya. Tidak boleh kita berpikir ini untuk kegiatan sosial semata, tidak, tapi pada hasilnya. Dengan demikian, ketika Anda berorientasi pada hasil, tercapai target pertama, target kedua, target ketiga, target kelima, misalnya target pertama, penambahan jumlah sapi misalnya, target kedua penambahan jumlah kandang misalnya, terus, dan Anda mendapatkan hasil, maka semangat itu akan tumbuh di sanubari sobat semuanya. Demikian sobat, 4 tips yang kita bagikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salam sukses dalam memilih aktivitas Anda, aktivitas sobat semuanya di saat masa purna bakti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye.